Kesadaran akan kehampaan ini lebih besar dari kesadaran makhluk lain. Bahkan dengan kesadaran Feng Tianxing, itu perlu dihilangkan selangkah demi selangkah. Yang pertama adalah cangkang keras, seperti cangkang telur yang pecah. Dan langkah selanjutnya adalah menelan kesadaran tak berdaya dari kehampaan sedikit demi sedikit. Proses ini akan sangat lambat, dan Void akan menyaksikan kematiannya sendiri dengan kesadaran yang sangat jernih. Feng Tianxing, aku punya informasi lain tentang Void yang bisa kubagi denganmu. Juga, jangan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja jika kamu membunuhku. Kesadaran kosong kita dan tubuh utama sudah terhubung. Jika kita jatuh, tubuh utama pasti akan merasa bahwa kita telah membuat pengaturan. Pada saat itu, kamu akan tidak lolos dari maut. Aku mengakuinya. Aku punya ide untuk berpura-pura menyerah. Tapi sekarang aku benar-benar ingin menyerah. Kong Kong masih mencoba yang terbaik untuk berdebat, tetapi aktris Feng Tai tidak memberinya kesempatan lagi untuk hidup. Dengan kehancuran total kapal perang, kesadaran Feng Tianxing juga memulai, makanan penutup, ini. Setelah menyerap kesadaran Void, dia menggali semua ingatan Void dan memeriksanya dengan cermat. Menyerah. Tidak peduli seberapa tulus Anda menyerah, lebih baik menyerap ide mereka dengan tangan Anda sendiri, dan menyerap semua ingatan mereka untuk sebuah lingkaran. Apakah mereka dapat mengingat atau tidak dapat mengingat, bahkan jika itu semua kenangan dari hari lahir hingga saat ini, Feng Tianxing dapat membacanya sepenuhnya sekali. Beberapa penemuan selama proses ini bahkan lebih mengejutkan Feng Tianxing. Kekosongan bukanlah kekosongan sejak hari kelahirannya, tetapi makhluk lain, yang terkikis oleh kekosongan, secara bertahap menjadi anggota kekosongan. Karena dalam proses menyerap kesadaran kehampaan, terdapat ingatan yang sangat panjang yang bukan milik kehidupan kehampaan. Dan kesadaran makhluk ini bukanlah di dunia tempat manusia dan iblis saling bertarung, melainkan di samudra biru lain. Dunia yang hanya memiliki lautan tetapi tidak memiliki benua. Mantan pelaut itu dijebak dan dibuang ke laut dalam. Kesadarannya, yang telah terkikis oleh kehampaan, langsung ditarik ke dalam pusaran kehampaan, sepenuhnya menjadi makhluk kehampaan. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing akhirnya menggelengkan kepalanya. Sumber kehampaan terlalu luas, dan di antara ribuan dunia, akan selalu ada bagian kecil yang dapat dikorosi oleh kehampaan. Dalam arti tertentu, kekosongan adalah produk yang menyertai dunia ini. Tidak dapat memecahkan akar penyebab. Sekarang jika Anda ingin berurusan dengan makhluk kehampaan, Anda hanya dapat menemukan jalan di base camp kehampaan. Tapi bukan itu yang harus dipertimbangkan Feng Tianxing sekarang. Pertama, seseorang harus cukup kuat untuk memenuhi syarat untuk masuk. Dan kedua, seseorang harus memiliki bawahan yang cukup kuat untuk membantunya menghadapi beberapa pertempuran, untuk memastikan bahwa dia dalam kondisi yang cukup untuk menghadapi yang terkuat di kehampaan. Semua ini untuk masa depan. Feng Tianxing secara alami tidak akan mengingatnya sekarang. Menelan bagian terakhir dari kesadaran Void dengan santai, Feng Tianxing menarik napas dalam-dalam. Tampaknya tindakan pengamanan di kota utama harus diubah. Void sebenarnya memiliki kemampuan untuk memasukinya. Itu belum ditemukan oleh begitu banyak setan. Jelas saya sedikit ceroboh dalam hal ini. Feng Tianxing sedang memikirkannya. Jiang memasuki ruangan, melihat sekeliling, tetapi tidak melihat bayangan kehampaan. Jadi dia melihat ke arah Feng Tianxing. Void dibunuh olehmu? Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Jiang tertawa aneh. Aku baru saja mengatakan bahwa Void sedang mencari kematian, jadi aku akan pergi dan memberitahu mereka beritanya. Apakah aku perlu mengirim pesan ke para laksamana itu? Feng Tianxing merenung sejenak sebelum berbicara. Bisa, Jiang mengangguk dan pergi. Sebelum pasukan kosong menghilang di luar, Jiang Du tidak pernah meninggalkan posisinya sebagai komando tentara. Karena selain dia, tidak ada orang kepercayaan kedua dari Feng Tianxing yang hadir. Dan setelah kekosongan surut, dia adalah orang pertama yang memasuki ruangan untuk menanyakan situasinya. Karena dia adalah salah satu teman dekat Feng Tianxing. Sekarang melihat bahwa Feng Tianxing baik-baik saja, dia hanya meminta beberapa tugas untuk dilakukan, sehingga Feng Tianxing dapat beristirahat dengan baik tanpa terganggu. Dengan cara ini, Feng Tianxing dapat menyerahkan semuanya untuk ditangani besok. Dia terus bersandar di tempat tidur, melihat catatan file di tangannya, yang dia temukan di perbendaharaan kota utama. Ada banyak catatan tentang perluasan ras iblis, yaitu saat ras iblis baru saja mengubah dunia. Yang paling menarik perhatian Feng Tianxing sekarang bukanlah perbuatan iblis-iblis ini, tetapi beberapa penemuan yang tercatat di atas. Jika tebakan Anda benar, ini adalah harta karun yang disembunyikan oleh umat manusia saat itu, hanya karena ras iblis menggabungkan dunia dan muncul kembali dari tanah. Menurut catatan di atas, ada 3 tempat yang layak dijelajahi oleh Feng Tianxing. Feng Tianxing mengambil file itu dan segera bangun. Biarkan Komandan Jiang mengambil alih situasi keseluruhan. Aku akan keluar sebentar. Feng Tianxing langsung merobek celah ruang, dan muncul di luar salah satu area terlarang dalam sekejap mata. Ada banyak iblis yang berjaga di sini. Bahkan jika kota utama saat ini dihancurkan, mereka masih bertahan di posisi ini.
Dapat dilihat bahwa mereka tidak berada di bawah yurisdiksi kota utama. Namun, sejumlah kecil orang masih tidak bisa menghentikan Feng Tianxing. Dia hampir melangkah ke area terlarang. Tetapi iblis penjaga tidak menyadarinya. Memasuki area terlarang dan datang ke pintu masuk, Feng Tianxing berpikir sejenak, dan mencoba dengan kesadarannya sendiri. Benar saja, pintu masuk dibuka, bukannya serangan sengit yang tercatat di file kota utama. Pembukaan saluran menarik setan yang berpatroli di dekatnya, dan mereka datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya saja pada saat mereka muncul, mereka melihat Feng Tianxing, dan mereka sedikit bingung untuk sementara waktu. Laksamana Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Feng Tianxing hanya tersenyum, dengan ekspresi santai di wajahnya. Saya merasa ada perubahan di sini, jadi saya datang ke sini. Saya baru saja menyerang dengan kekosongan. Apakah saya tidak khawatir ada juga metode kekosongan di sini? Penjelasan Feng Tianxing masuk akal, dan iblis yang bertugas akan berbicara. Tapi di saat berikutnya, hantu ras manusia muncul di pintu masuk. Dia memandang Feng Tianxing, tampak sedikit tidak yakin. Setelah keheningan singkat, dia berbicara. Setan mengamuk, dan sekte pedang ilahi kami tidak dapat memulihkan situasi keseluruhan. Kami telah secara khusus menyegel 300.000 harta sihir sekte, dan ada banyak metode kultivasi. Gerbang ini hanya terbuka untuk umat manusia. Mereka yang melewati gerbang ini dapat menggunakan sumber daya sesuka hati. Tapi tolong mereka yang ditakdirkan jangan lupakan tahun-tahun memalukan umat manusia. Tidak ada yang perlu dikatakan setelah mengatakan ini. Tetapi posisi berdiri Feng Tianxing agak canggung. Karena dia sudah berdiri di pintu masuk, dan kecemerlangan ini juga menyelimuti Feng Tianxing. Melihat mata aneh dari iblis-iblis itu, Feng Tianxing menghela nafas. Karena kita telah ditemukan, kita tidak punya pilihan selain membunuh mereka untuk membungkam mereka. Mengikuti tatapan mata Feng Tianxing, para iblis yang hadir melarikan diri satu demi satu. Ketakutan tertulis di wajah mereka, dan salah satu iblis tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Jadi dia hanya mengambil beberapa langkah, menyembunyikan dirinya, dan mengirimkan suara secara langsung. Kapten Feng Tianxing,